Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita lanjutkan. Masih sifat tentang mandi janabat, yaitu al-bad'u bisyaqqi aymani ra'si thumma isarihi, memulai bagian kanan kepala kemudian sebelah kiri. Dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Bukhari, di situ disebutkan fa akhadha bi kaffihi, maka Nabi SAW mengambil dengan telapak tangannya, fabada'a bisyiqqi ra'sihil ayman thumma al-aysar. Kemudian beliau memulai kepalanya yang kanan, kemudian yang kiri. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Kemudian mengakhirkan mencuci dua kaki. Dari Maimunah istri Nabi SAW, ia berkata, tawaddu'a Rasulullah SAW di sholati ghairi rijlaihi. Nabi SAW berwudu, kemudian selain kakinya beliau tidak cuci. Lalu kemudian beliau mencuci kemaluannya. Kemudian beliau pun mengguyurkan air ke kepalanya. Kemudian setelah mandi, baru beliau mencuci dua kakinya. Diriwayatkan Bukhari juga. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa disunahkan mengakhirkan mencuci dua kaki ketika mandi janabat. Dan dari Malik, ia berkata, apabila tempat itu tidak bersih, maka yang sunnah itu diakhirkan. Jika tempatnya bersih, maka lebih baik dikedepankan. Syekh Albani berkata, tentang hadis Maimunah tadi, وَهَذَا نَصٌّ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ غُسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْغُسْلِ. Ini nas yang menunjukkan bolehnya mengakhirkan mencuci dua kaki dalam mandi. Berbeda dengan hadis Aisyah. Barangkali kata beliau, kalau dilakukan dua perkara tadi, yaitu dengan cara terkadang kita mencuci dua kaki bersama wudu sekaligus di awal, dan terkadang mengakhirkannya di akhir, maka itu diperbolehkan. Dan pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah lebih condong kepada pendapat Imam Malik, yaitu apabila memang tempatnya itu adalah kotor, tidak bersih, maka setelah mandi mencuci dua kaki. Adamul wudu ba'dal ghusli, dan tidak disyariatkan berwudu setelah mandi, karena wudu itu disyariatkan sebelum mandi. Dari Aisyah ia berkata, kana Rasulullah SAW yaktasilu wa yusalli raka'atain. Adalah Rasulullah SAW mandi dan sholat 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Wala arahu yuhdithu wudu'an ba'dal ghusli, dan aku tidak melihat beliau kembali berwudu setelah mandi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Kemudian boleh tidak memakai anduk. Berdasarkan hadis Maimunah bintul Harith, bahwa Rasulullah SAW setelah mandi, Maimunah berkata, lalu aku membawakan anduk, kemudian beliau menolaknya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa Maimunah membawakan anduk itu menunjukkan kebiasaan Maimunah membawakan anduk, namun kali itu Rasulullah SAW tidak menggunakannya. Itu menunjukkan bahwa memakai anduk atau tidak memakai anduk itu adalah perkara yang mubah saja. Adapun pendapat sebagian orang yang mengatakan berdasarkan hadis Maimunah tadi tidak disunnahkan memakai anduk, ini pendapat yang tidak benar. Kemudian mendahulukan yang kanan dalam ketika mandi, berdasarkan hadis Aisyah, adalah Rasulullah SAW suka sekali untuk mendahulukan yang kanan. Kemudian mengguyur air ke seluruh kulit, di mana air itu harus rata kepada seluruh kulit. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, kemudian Nabi mencuci seluruh tubuhnya. Allahu a'lam.